Oke, baik ya. Ko Ernest, apakah sudah bisa kita mulai? Bisa dong. Oke. Ya, saya mengucapkan sekali lagi selamat sore buat rekan-rekan semua yang sudah bergabung. Mungkin ada beberapa yang masih on the way masuk. Ya, welcome, selamat datang. Dan sore hari ini khususnya kita akan bersama-sama ngobrol mengenai menjadi kreator konten yang kreatif. Dan seperti kita sudah tahu bahwa yang menjadi narasumber kita adalah seorang yang handal di bidangnya ya, yaitu Ko Ernest Prakarsa. Nah, sore hari ini saya tidak sendirian, saya juga ditemani oleh salah satu rekan saya, yaitu Saudara Stanley Wong yang akan membantu saya untuk ngorek-ngorek ya, pengen cari tahu lebih banyak dari narasumber kita, Ko Ernest. Sebelumnya saya Halo, berikan dulu ya ke halo Stanley. semuanya. Halo, halo. Halo Ko Ernest. Halo juga Stanley. Oke. Oke, baik, rekan-rekan, kita akan langsung mulai saja, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan untuk boleh memimpin akan percakapan kita pada sore hari ini. Yuk kita berdoa ya. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk kesempatan di sore hari ini kami boleh bersama-sama dari rumah kami masing-masing, kita boleh berkumpul di dalam platform Zoom ini. Kami mau belajar bersama-sama untuk boleh mengerti menjadi seorang konten kreator yang kreatif. Untuk itu Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan, mampukan setiap kami, khususnya untuk Ko Ernest yang akan menyampaikan dan men-sharingkan apa yang boleh menjadi pergumulan ataupun juga menjadi kiat-kiat yang harus kami lakukan. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami dan boleh memimpin kami untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan akan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, oke, Ko Ernest, gimana? Apa yang bisa langsung saja nih ya, kita langsung aja nih masuk ke apa yang bisa Ko Ernest bagikan mengenai hal ini seperti itu. Nah, ini ngomong-ngomong soal konten kreator gitu kan ya, ngomong-ngomong soal konten kreator. Semua orang pasti ya yang ada di sini pasti pengen banget untuk menjadi seorang konten kreator, tapi mungkin nggak tahu bagaimana harus memulai, bagaimana harus meng-create, karena ngomong untuk sama menjadi... dong, gue juga nggak tahu. Oh gitu ya? Kok bisa? Gimana nih? Iya. Kayaknya teman-teman di sini masih muda-muda kan ya? Rata-rata apa sih? Kuliah, SMA? Rata-rata sih coba ada yang SMA dada-dada. Coba yang SMA dada-dada. Ada. Yang SD Kak, yang SD. Oke, main banyak SD. ya? SD. Yang kuliah, ada yang kuliah? Oke. Iya. Yang di bawah SMA dan kuliah mungkin SMP atau SD gitu ada juga kah hari ini? Oh, ada juga. Baik. Oke. Jadi ini umurnya beragam ya. Kalau kita bicara konten ini memang teman-teman sekarang jadi salah satu hal yang sangat menarik gitu, sangat appealing buat anak muda, anak remaja, kayaknya pengen bisa dapat status atau bisa menjadi seorang konten kreator. Nah, pertama-tama yang aku mau kasih tahu dulu bahwa kalau kita mau memulai segala sesuatu, maka kita harus memulai dengan tujuan kita apa, ya kan? Kita mau naik ke dalam mobil naik ke atas motor untuk nyetir ke satu tempat, pasti kita tahu tujuan kita mau kemana gitu. Sama, ini juga sama, tujuan kita apa? Tujuan kita kalau misalnya tujuan untuk menjadi populer, tujuan biar bisa banyak yang pasang iklan pemutih di Instagram lo, tujuan supaya bisa DM-in cowok-cowok atau cewek-cewek cakep gitu, itu berarti dari awal udah sesat gitu, dari awal udah salah gitu. Jangan memulai dengan tujuan yang salah karena lo pasti nyasar ya kan, sama aja kayak di jalan, kalau mulai dengan tujuan salah pasti nyasar. Jadi tujuan yang benar apa? Tujuan yang benar adalah di usia teman-teman yang belum punya tuntutan gitu, belum ada tuntutan bahwa teman-teman harus menjadikan ini profesi, belum kan? Sebenarnya ini kan masih eksplorasi diri di tahap ini, dan bahwa teman-teman masih di dalam tahap eksplorasi ini sebenarnya menguntungkan karena nggak ada beban bahwa harus segera menghasilkan gitu. Beda misalnya teman-teman statusnya udah umur 30-an gitu, yang udah
wah gue harus melakukan sesuatu nih biar gue bisa cari duit, biar gue bisa hidup gitu. Nah sekarang kan mungkin teman-teman juga masih sebagian didukung orang tua dan nggak ada deadline yang segitu gentingnya. Jadi masih eksplorasi diri. Jadi yang penting dilakukan sebenarnya gini teman-teman. Menjadi konten kreator itu tidak mudah. Tidak mudah. Jadi kalau yang salah tuh kadang-kadang orang lihat pengen karena ngelihat kayaknya gampang gitu. Kayaknya gampangnya tinggal hi guys doang, viewsnya jutaan gitu. Kayaknya gampangnya tinggal dandan belel belaga jadi orang gila, viewsnya jutaan gitu. Kayak gampang gitu. Padahal teman-teman, perjalanan menjadi content creator itu susah. Susah kenapa? Karena everybody wants to be a content creator. Lo kebayang nggak persaingannya kayak apa gitu. Untuk bisa dapat views, kalau kita lihat sekarang kreator di YouTube misalnya, untuk bisa dapetin views jutaan buat konten-konten kreator papan atas kayak sekarang misalnya kita bilang siapa Deddy Corbuzier, Raffi Ahmad, buat mereka mungkin lebih gampang karena mereka udah terkenal duluan sebelum mereka masuk YouTube. Kalau kita siapa gitu. Jadi untuk bisa sampai ke titik di mana teman-teman bisa menjadi seorang konten kreator, menjadi konten kreator itu dalam artian bahwa itu benar-benar menjadi profesi gitu ya. Terlepas dari umur ya, bisa aja masih SMA udah jadi kreator, bisa aja masih kuliah udah jadi kreator. Untuk bisa sampai di titik itu, perjalanannya tentu tidak mudah. Pasti capek, pasti berat, pasti di awal-awal nggak ada yang lihat, nggak ada yang like, nggak ada yang komen, itu udah pasti. Jadi, supaya teman-teman bisa melalui fase-fase perjuangan ini dengan lebih mudah, tidak akan mudah, tapi sedikit lebih mudah, yang harus dilakukan adalah lakukan sesuatu yang lo suka banget. Itu penting sekali, teman-teman. Kenapa itu penting sekali? Karena perjalanan ini panjang. Kalau lo melakukan sesuatu yang kira-kira apa ya yang lagi rame, kira-kira apa ya yang lagi populer, maka kita akan cepat capek gitu. Kita akan cepat bosan, kita akan cepat frustrasi karena kita nggak suka melakukannya. Ngerti nggak? Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang kita suka, apa? Tanaman, anime, komedi, komik, sketsa, stop motion, apapun yang kita suka, maka kita tuh tidak dihantui oleh kapan nih gue bisa memetik sesuatu dari sini. Enggak, we enjoy the process karena kita suka ngerjainnya, kita suka mengasah kemampuan kita. Oke, sekarang gue bisa karikatur, gue bisa gambar kayak gini ya, mungkin gambar gue masih jelek tapi gue rasa gue bisa latihan biar gambar gue jadi lebih bagus lagi. You enjoy the process, therefore it's a more pleasant journey. Menjadi seorang content creator kalau dengan mindset bahwa aku pengen jadi content creator nih, kapan ya aku bisa followersnya ribuan, kapan puluhan ribu, ratus ribu, capek lo, stres, jangan kayak gitu. Mendingan lakukan kalau memang pengen jadi content creator, mindsetnya adalah oke, mungkin aku bisa jadi content creator dengan cara membagikan hal-hal yang aku suka. Apapun, suka miara lele, suka menenun, suka apapun, dan percayalah apapun itu kelak akan menemui audiensnya juga. Kalau teman-teman mikir, tapi ini segmented banget. Ini buat teman-teman yang ngikutin IG gue mungkin tahu ya, sejak pandemi istri gue jadi miara tanaman. Ini yang di belakang teman-teman lihat nih balkon apartemen. Sebenarnya ini bukan kebun, ini balkon apartemen. Gue tinggal di lantai 8. Ini balkon. Udah kayak hutan kota kan, udah kayak di Bedugul gitu. Balkon gue tuh udah kayak di Bedugul gitu. Nah, sebelum gue mulai bertanam-tanam gini kan gue pikir bisnis apa, jualan pot, jualan pupuk untuk, kecuali di pertanian ya, ini untuk orang-orang, untuk hobi gitu. Ternyata itu sebuah industri yang gila gitu, kayak ada selebgram tanamannya, ada influencer khusus tanaman, ada online shop tanaman yang tiap weekend bikin flash sale, seru banget. It's another world yang I never knew existed. So what I'm trying to say is, mungkin buat lo itu terlalu spesifik, but you'll never know. Bisa jadi ada sebuah komunitas, ada sebuah ekosistem tersendiri untuk itu. Karena kita ini hidup di dunia yang sangat luas, teman-teman. Tentu saja kalau misalnya lo ngomongin soal tanaman sama lo ngeprank ojol, mungkin akan berbeda jumlah viewersnya misalnya gitu. Kalau lo pura-pura jadi orang gila, mungkin cepat nambahnya. Cuman kan untuk apa sih? Kita ini tujuannya apa sih? Tujuannya kan kita mau enjoy the journey gitu. Mendingan kita nge-review rupa-rupa daun gitu. Nanti juga lama-lama ada orang yang sama-sama suka daun yang akan mulai follow lo dan akan membagikan. Jadi itu kunci pertamanya, teman-teman. Sukanya sama apa? Jangan bohongi diri sendiri, jangan mencari yang populer, jangan memulai dengan tujuan yang salah, yaitu pengen banyak followers, pengen
terkenal. Enggak gitu. Capek hidup kita kalau kayak gitu, stres deh. Kan teman-teman masih pada muda-muda nih, ya udah jalanin ini sebagai bagian dari proses self discovery, exploration, proses belajar, mengenal diri sendiri, mengenal seperti apa dunia content creator. Itu yang pertama, do what you like. It's very important to do what you like. Jadi prosesnya pun menyenangkan. Gua nggak percaya sama paham bahwa nggak apa-apa kita menderita bro, yang penting nanti tujuannya kita worth it. Buat gua perjuangan yang penuh penderitaan itu harus dilakukan di bidang yang kita sukain. Kenapa? Kenapa harus kayak gitu? Karena kalau kita berpikir bahwa nggak apa-apa gue menderita, yang penting nanti suatu saat gue akan sampai di tujuan gue. Emang lo yakin pasti sampai? Belum tentu kan? Bener nggak? Belum tentu sampai kan? Ya, benar-benar. Nah, kita punya tujuan. Semua kita punya cita-cita, punya mimpi, punya tujuan. Kita kejar. Kan belum tentu sampai. Siapa yang jamin pasti sampai? So if you're enjoying the process, at least you're enjoying the journey gitu loh. Mau sampai apa enggak, at least journey-nya itu menyenangkan, nikmat, membawa kebahagiaan, ngerti nggak maksudnya? Daripada kita menderita demi sebuah tujuan yang kita harap bisa kita capai, ternyata nantinya setelah bertahun-tahun tidak tercapai anyway, terus penderitaan lo selama ini sia-sia. Yes. Jadi lakukan yang lo suka, oke? Lakukan yang lo suka. Terus pertanyaannya, gimana caranya supaya perlahan-lahan bertumbuh jumlah followers, jumlah like, segala macam. Kecuali beli followers, maka yang bisa menambah jumlah followers kita adalah secara organik atau secara alami adalah memang dari word of mouth, mulut ke mulut, atau kalau dari konteks sosial media jempol ke jempol gitu ya. Kalau gue lihat sesuatu di Instagram yang gue suka, pasti gue share to stories. Itu fitur share to stories itu jadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Sekarang jadi sangat gampang ya. Ini kreator ini gue akan lebih banyak bicara di konteksnya Instagram dan YouTube ya, karena kan platform sebenarnya ada banyak. Tapi kayaknya yang gue banyak bersinggungan di dua itu gitu. Sama YouTube juga bisa dengan gampang di-share ke Twitter, di-share ke Facebook dan sebagainya. Jadi kita bisa menambah jumlah follower dengan cara membuat konten yang di-share oleh orang lain. Kenapa orang mau nge-share? Karena bagus. Karena kita seneng ngasih tahu orang tentang hal-hal yang seru, hal-hal yang bagus. Lihat deh, lucu deh gitu. Lihat deh, keren deh. Lihat deh, mengharukan banget. Kita seneng. Jadi orang kalau misalnya konten kita bagus, nggak usah disuruh. Orang akan seneng membagikan itu. Karena that's the way it is di media sosial. Kita seneng kok. Kalau kita lihat sesuatu yang kocak, pasti kita pengen tunjukin ke teman-teman kita kan. Jadi biarkan itu tumbuh secara organik, secara natural. Dengan cara apa? Dengan cara bikin konten yang bagus. Gimana definisi bagus? Ya tergantung bidangnya, kita nih bikin apa. Tapi memang butuh waktu. Jangan berharap ya baru mulai jadi konten kreator, tiba-tiba udah viral. Ada orang yang seberuntung itu ada, tapi jangan berharap seperti itu. Jadi prinsip utamanya yang bisa gue mulai di sesi ini adalah pilih sesuatu yang lo suka dan lakukan itu sebaik mungkin. Pelajari itu sebaik mungkin, diulik terus, diasah terus. Semoga itu kelak perlahan-lahan bertumbuh. Kira-kira gitu Kak, sebagai awalan ya. Oh, Okay. Waduh, thank you banget Awareness. Berarti maksudnya tadi itu kita awal-awal mulai itu jangan langsung mikirin cuannya dulu ya, tapi kita fokus ngasih apa ya, value dulu ya ke audiens kita atau Betul. ke calon-calon follower kita. Betul. Bahkan teman-teman, kalaupun itu tadi bagus tuh ngasih values. Bahkan teman-teman yang akunnya misalnya nih online shop pun yang udah jelas-jelas jualan, misalnya bikin akun IG, teman-teman coba lihat deh. Perhatiin akun-akun Instagram yang bagus-bagus, yang keren-keren. Walaupun mereka jualan, tapi mereka tetap ngasih values. Yes. Coba mereka jualan apa? Pasti mereka walaupun jualan kue sekalipun nih, tapi ada quotes, ada jokes, ada tips, apapun itu, values, benda-benda yang nggak melulu kita jualan gitu. Itu penting banget. Karena sekarang teman-teman aja balikin. Kalau lo sebagai orang yang menggunakan Instagram misalnya, apa iya lo mau follow akun yang kerjanya isinya cuma jualan doang? Ngapain gitu? Pasti. Iya kan? Tapi kalau akun itu memberikan manfaat, pasti lo akan seneng gitu. Jadi values itu penting. Nah kalau soal cuan,
gua rasa mau jadi content creator, mau jadi karyawan, mau jadi bisnismen, ya cuan itu penting karena kita harus hidup dari uang kan untuk bertahan hidup. Cuman Benar. jangan itu yang dijadikan goal gitu loh. Terutama nih kalau kita bicara di industrinya seni hiburan ya, content creation gitu. Jangan itu yang dijadiin goal. Kenapa? Karena kalau itu yang dijadiin goal, nanti lama-lama lo akan menghalalkan segala cara. Lo akan mencuri ide orang. Lo akan melakukan hal-hal yang melanggar etika, melanggar kekristenan, melanggar hukum gitu. Yang penting apapun yang bisa lo lakukan demi dapat duit, dapat views banyak gitu. Jadi jangan itu yang jadi tujuan, teman-teman. Itu penting banget. Berarti jangan menghalalkan segala cara untuk viral ya, Ko ya. Jangan. Jangan Gampang ya. sih kalau lu mau viral mah lari aja bugil di Sunset Road. Gue yakin viral soalnya sekarang. Nih, di Sunset Road ya. Di Sunset Road bugil lu lari dari Bali Galeria sampai Kerobokan lari coba. Pasti viral. Iya, pasti. Tapi ya langsung masuk penjara ya. Nah, makanya jangan mikirin viralnya gitu. Fokus on delivering value ya, berarti ya kita ya. Iya, value and what it is that you like gitu. Yes, of course. Karyanya apa gitu. Oke. I see. Ya, oke, Apa buat mungkin kalau teman-teman ada juga yang pengen ngobrol ataupun juga pengen bertanya dengan Ko Ernest, feel free ya, boleh langsung bisa nulis di chat atau mungkin yang pengen mau ngobrol langsung ya kan, boleh banget ya. Ini tadi kita udah bahas tentang seputar bagaimana memulai dengan memikirkan tujuan kita, apa yang menjadi kesukaan kita yang harus kita eksplor lebih dalam lagi untuk membangun konten kita. Nah, dari sini sudah mulai nih, kayaknya sudah mulai ada hal-hal yang mungkin ada yang pengen tanya atau pengen mengembangkan lagi dari hal ini, silakan. Mungkin ada yang mungkin bisa langsung di chat gitu ya. Gimana, Stan? Boleh langsung di chat, tapi sambil nunggu biar coba kira-kira gini kok. Ini kita sambil nunggu pertanyaan ya. Boleh. Kira-kira tadi kan kita udah tahu nih, kita fokus kasih value dan lain-lain. Nah, kembalinya pertanyaan gini. Banyak di antara kita tuh yang takut memulai itu kenapa? Karena di mindsetnya kita untuk menjadi Instagram, bikin YouTube, Instagram, selebgram itu kan kita harus pinter misalnya ngediting, photoshoot dan lain-lain kan. Dan banyak mungkin di antara kita itu yang tidak terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Nah, akhirnya itu menjadi sebuah alasan untuk kita kayak, ya gue kan bukan jurusan DKV, ya gue kan nggak ngerti pakai video, ya kamera kan mahal, gue nggak ada modal. Nah, kira-kira tuh gimana kok untuk yang awal-awal itu yang punya kendala seperti itu? Ya, bagus. Pertama-tama, memang alasan itu seringkali jadi excuse buat kita karena sebenarnya kita takut aja. Kita tuh takut menghadapi kenyataan. Takut menghadapi kenyataan bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Takut menghadapi kenyataan bahwa ketika ngepost like-nya dikit gitu. Jadi berlindung di balik alasan. Tapi sebenarnya kita takut. Jadi sebelum gue masuk ke bagian soal takutnya, soal pertanyaannya bagus tadi. Soal tapi gimana dong aku misalnya aku nggak videogenik misalnya ya, aku nggak pede. Nah, sekarang kan teman-teman menjadi content creator itu kan macam-macam. Video misalnya, video is one thing, foto is one thing, gambar, tulisan, bahkan yang sekarang lagi naik daun apa? Podcast, ya kan? Audio doang, nggak perlu nunjukin muka, nggak perlu dandan, nggak perlu bedakan, nggak perlu nyisir gitu. Audio doang gitu. Jadi pilihlah format dan platform yang menurut lo paling cocok sama lo. Kalau misal lo ngerasa gue paling nyaman cerita tanpa harus menunjukkan diri gue siapa. Bahkan gue nggak pengen identitas gue ketahuan. Banyak kok kreator yang anonim yang kita penasaran nih orang siapa sih sebenarnya gitu kan. Iya. Podcast itu macam-macam dari mulai tips bisnis, cerita-cerita horor, podcast lucu, macam-macam. Jadi explore platformnya sesuai dengan yang kita tahu diri kita kan. Kita tahu diri kita artinya kita tahu, oh gue pede di depan ngomong gini, gue pede. Oh gue pinter ngomong. Gue tuh pinter ngomong. Gue kalau ngomong nggak pakai skrip, gue bisa nih ngemeng gini kayak gue sekarang nih. Gue bisa gitu. Kayak Ko Ernest gini nih gue bisa nih, gue jago ngomong. Atau gue jago nulis, gue nggak bisa kalau disuruh ngomong deh. Tapi kalau suruh nulis, ayo gue berani diadu. Ya berarti medianya tulisan di postnya gimana? Lu bisa tulis di post
Gua aja pernah bikin cerpen di Instagram pakai itu karusel ya kan? Iya benar. Tinggal di swipe kan? Dia kayak microblogging gitu. Teks di swipe lanjut, lu bisa bikin novel, bisa lo cicil di Instagram, atau kalau lu mau platformnya misalnya menulis, ada Wattpad ya kan, ada macam-macam teman-teman. Jadi the possibilities are endless selama lo beneran memang mau jadi creator, beneran mau terjun gitu, bukan menjadikan itu sebagai sekedar alasan. Nah, soal takut memulai ini menurut gue, kalau dari pengalaman gue ngobrol sama teman-teman yang pengen jadi kreator gitu ya, alasan nomor satu kenapa udah punya ide, udah punya kemauan, tapi tidak kunjung memulai, memang takut menghadapi ganasnya netizen. Itu yang nomor satu memang. Itu netizen ketakutan Indonesia yang paling utama. Iya, ketakutan menghadapi netizen. Komentar-komentar orang yang kadang-kadang jahat gitu kan. Dan itu bukan sesuatu yang aneh menurut gua. Itu wajar, itu bisa dimengerti. Ketakutan itu sangat understandable. Nah, jadi sekarang gimana dong kalau takut nih? Takutnya begitu bikin apa-apa, padahal kan aku baru, udah dimaki-maki, udah disampah-sampahin orang, gimana dong? Oke. Again, kita mulai dengan mindset yang benar dulu. Teman-teman perlu tahu bahwa ketika kita masuk ke dunia content creator, itu yang namanya orang nggak suka, ya, mau disebut hater atau apapun labelnya, buat gue nggak penting. Intinya, orang yang nggak suka akan selalu ada. Ingat itu. Orang yang nggak suka akan selalu ada. Mau lo nobody, mau lo Young Lex, mau lo Raditya Dika, orang yang nggak suka akan selalu ada. Jadi, yang bisa kita lakukan apa? Kita nggak akan pernah bisa menghindar dari orang-orang kayak gitu, karena itu adalah bagian dari berkarya. Menghadapi ketidaksukaan orang adalah bagian dari berkarya. Ingat itu. Jadi kita nggak bisa hindarin, nggak bisa. Udah sepaket. Kalau lu jadi kalau lo kerja Gojek ya lo harus panas-panasan, itu udah sepaket gitu, nggak bisa dipisah-pisah gitu. Jadi itu adalah bagian tidak terpisahkan dari berkarya, menghadapi komentar negatif dari orang lain. Karena kita tidak bisa menghindari, maka yang bisa kita lakukan hanyalah menghadapi, supaya kita kuat menghadapinya. Karena menghadapi itu tentu tidak mudah, capek, sakit hati, pasti itu wajar. Gimana caranya supaya kuat? Ya biasain. Gimana cara biasainnya? Ya lo bikin sesuatu. Nanti kan komentar-komentar itu datang sendiri. Ya hadepin aja. Biasain. Dibiasain. Kalau misalnya komentarnya bilang, apaan nih jelek? Balas aja, ya maaf ya, namanya juga baru belajar. Hehe, misalnya. Atau misalnya kata-katanya kasar. Ya kalau kata-katanya kasar, maki-maki, blok aja. Susah banget sih kan di Instagram bisa di-blok misalnya ya. Atau lain sebagainya. Terus, dihadapi komentar-komentar tersebut sehingga lama-lama ototnya terlatih gitu, otot mentalnya gitu. Kita kalau mau six pack perut kita harus sering sit up. Sama juga kalau kita mau kuat ngadepin komentar-komentar orang yang akan selalu ada sepanjang hidup kita nanti, kalau kita ada di sosial media berkarya sebagai content creator, nggak akan pernah hilang. Iya, belajar, latihan menghadapi. Kalau kita menghadapi itu kita latih lama-lama, kalau udah ada di titik misalnya seperti saya yang sudah 20 tahun di entertainment tapi menjadi public figure, tanda kutip, komedian, filmmaker, aktor segala macam 9 tahun lah. Ya akhirnya udah jadi biasa gitu. Udah ngerasa kalau nggak baper lagi karena udah ya terserah lu lah mau ngomong apa gitu. Yang penting teman-teman ingat, orang cuma bisa ngomong, lo udah bisa bikin. Itu kan berarti kita udah selangkah lebih maju, ya kan? Bener. Ya biarin aja mereka mau ngomong, nggak apa-apa. Ngomong mah gampang, bikin bisa nggak gitu. Tapi jangan ngomong kayak gitu ke orangnya ya. Maksudnya itu kita simpen aja karena ngomong kayak gitu juga kita jadinya posisinya salah. Misalnya lo gambar terus lo jelek banget sih gambar lo. Terus lo bilang, lo bisa nggak gambar? Itu menurut gue juga nggak tepat. Sama aja lo misalnya makan ke warung Padang gitu, terus lo bilang, Bang, ini rendangnya keras banget. Terus dia ngomong, lu bisa nggak bikin rendang? Kan aneh gitu. Kan nggak gitu logikanya gitu. Jadi di mindset kita, oke, nggak apa-apa orang ngomong. Kita udah bisa membuat, kita udah selangkah lebih maju daripada yang cuma bisa ngomong. Tapi bukan berarti lo ngebalikin omongan orang kayak gitu. Semoga itu bisa jadi bekal mental buat kita memulai. Jadi jangan takut sama komentar-komentar orang. Gitu sih kira-kira
Stanley. Oke, Kayaknya udah ada berarti beberapa pertanyaan, pilih aja ya. Iya. Gue nggak tahu mesti Iya. pilih yang mana tuh. oke ini Silakan. Iya. ini ada pertanyaan pertama yang baru masuk ya dari Pak. Oke, yang pertama, Ko Ernest. Kan Ko Ernest pasti pernah lihat juga nih konten-konten Kristen di medsos ya. Sebagai content creator, boleh nggak sih kasih saran-saran yang kayak do dan don't buat kami-kami yang melayani secara khusus melalui konten-konten di media sosial? Pendapat pribadi aja kok untuk masukan buat kami. Gini, kalau kita konteksnya konten kekristenan dalam konteks ini payung besarnya adalah pelayanan ya, dalam konteks Iya. pelayanan gitu ya, membuat konten kreatif dalam konteks pelayanan. Kalau menurut gue hal yang terpenting adalah kayak gini. Kalau kita mau menyebarkan Injil atau melakukan pelayanan, kan tentu kita mau menyebarkan hal-hal yang baik dong, iya kan? Yes. Nah, kadang-kadang kan di dunia maya ini kita mengemasnya dengan cara bercanda, ya kan, dengan cara satir, kadang-kadang nyinyir juga. Iya. Nah, nyinyirin yang suka kebablasan menurut gua. Kenapa nggak boleh kebablasan? Karena gini, kita kalau misalnya mau ngasih tahu orang sesuatu yang menurut kita benar, dan memang benar lah, kita percaya itu benar, tapi caranya salah, percuma juga gitu. Orang kalau misalnya bikin salah tapi dikasih tahu dengan cara yang baik, sama orang yang bikin salah dikasih tahu dengan cara yang nyebelin, jatuhnya jadinya nggak mau nerima gitu loh. Orang yang salah tahu dia salah, dikasih tahu yang baik dengan cara yang baik, ada kemungkinan dia mau, iya juga ya, oke lah aku mau memperbaiki. Tapi di saat yang bersamaan orang yang salah dikasih tahu hal yang baik, dia tahu itu baik, tapi cara ngasih taunya nyebelin, bisa jadi defensif, bisa jadi resisten gitu, bisa jadi enggak, apaan lu so tahu gitu. Padahal dalam hati tahu kalau itu benar dan gue salah, tapi karena ngasih taunya caranya nggak enak, jadinya malah kontraproduktif sama tujuan awal kita gitu. Jadi pesanku adalah kalau kita memang mau menyebarkan hal yang baik, perhatikan juga caranya. Gitu. Karena namanya anak muda gitu kan, di media sosial, gue lihat seringkali kadang-kadang bercanda menggunakan jokes itu cara yang baik, tapi kadang-kadang bisa jadi menyinggung. Nah kalau udah menyinggung, jadinya takutnya kontraproduktif. Jadinya orang malah sebel. Akhirnya tujuan kita tidak tercapai. Gitu sih kira-kira menurut aku. Ya, jadi berarti lebih ke bagaimana kita mendeliver apa yang ingin kita sampaikan seperti itu ya. Betul, Itu yang kita harus ngasih tahu orang diperhatikan. baik-baik, ngasih tahu orang dengan cara yang sinis, pasti orangnya nerimanya juga beda gitu. Iya. Tapi pada dasarnya semuanya sama aja ya. Kan tadi kan ngomong tentang kreator di dalam hal di dalam hal pelayanan seperti itu. Berarti ya sama aja pada dasar-dasarnya sama. Cuman ya itu tadi ya lebih ke masalah pendeliverannya gitu ya atau gimana? Kalau kita konteksnya pelayanan, tentunya kan kita harus tahu kita berbicara sama siapa. Di dalam marketing kan ada segmentasi juga beda. Kayak ya sama aja. Orang juga di gereja juga ada kaum muda, ada remaja, ada anak-anak sekolah minggu. Itu juga kan dipisah. Sama juga. Menurut gue juga akun itu secara komunikasi harus tahu mereka berkomunikasi sama siapa. Cara berkomunikasi sama anak kuliahan, anak SMA, anak SMP, apakah mau disamain, apakah berbeda gitu. Itu juga harus dipikirin sih cara komunikasinya. Siapa yang menjadi audiensnya. Kalau perlu bedain akunnya semuanya. Buat anak kuliahan beda akun, buat anak SMA beda akun, buat anak SMP beda akun. Kenapa? Karena di dalam storytelling, di dalam kita bercerita, membangun sebuah hubungan dengan audiens, itu ada yang namanya relatability, keterhubungan. Relate nggak sama bercandaannya, relate nggak sama topik-topiknya. Nah, topik-topiknya anak SMP, topik-topik anak SMA, topik-topik anak kuliahan tentu akan berbeda-beda kan. Apa iya bisa digebuk pakai satu cara gitu? Gua rasa sih enggak gitu. Jadi itu juga penting untuk diingat supaya penginjilannya atau pelayanannya bisa lebih tepat sasaran gitu. Oke. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih yang kayaknya mungkin cukup langsung tertuju nih pada Ko Ernest sendiri gitu, pengalaman pribadi sih. Ini ngomong tentang masalah mengatasi kejenuhan gitu kan. Nah, gimana sih cara untuk tadi kan dikatakan memulai dengan istilahnya apa yang kita sukai gitu kan. Tapi kan ada titik jenuh juga tuh. Nah, gimana untuk mengatasi tentang titik jenuh ini dan mungkin Ko Ernest sendiri pernah nggak ngalami titik jenuh itu dan bisa nggak dikisahin gitu katanya sih. Kayak gitu. Kalau menurut aku jenuh itu bisa jadi, nggak selalu, tapi seringkali karena kita tuh nggak punya tujuan konkret
Jadi kita tuh kayak, gue ngapain ya melakukan ini gitu. Nah, jadi mungkin salah satu cara mengatasinya adalah kita bisa bikin target buat diri kita sendiri. Gak usah target yang muluk-muluk. Misalnya, bisa nggak gue punya 100 follower dalam waktu 3 bulan ke depan, misalnya. Itu kan target ya. Dengan memiliki target, maka kita jadi punya semangat untuk mengejar target itu. Kadang-kadang kita tuh jenuh, kita tuh kayak, ngapain sih gue gitu. Karena kita nggak tahu apa yang dikejar gitu. Kita nggak punya tujuan, nggak ada goalnya. Tujuan kita terlalu jauh di depan. Tujuan jangka panjang, gue mau menjadi content creator jangka panjang banget gitu. Nah, tujuan jangka panjang itu kan idealnya juga harus di breakdown jadi tujuan-tujuan jangka menengah, jangka pendek gitu. Jadi kalau misalnya ngerasa jenuh, coba aja bikin short term goal. Bisa nggak bikin short term goal? Tujuan yang harus bisa gue capai dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, gue harus bisa mencapai ini misalnya. Dan tidak selalu indikatornya adalah jumlah follower ya. Apapun itu gue nggak tahu, tergantung bidangnya masing-masing gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini ngomong tentang masalah, baik lagi nih, berbicara tentang membagikan value Kristen gitu kan, value untuk sebagai anak-anak Tuhan. Nah, ini bagaimana sih Ko Ernest sendiri secara pribadi untuk melakukannya gitu loh, di dalam konten-kontennya Ko Ernest sendiri, seperti itu? Sebenarnya kalau gua ya, dalam konteks kekristenan, kita ini kan, gua kan bukan penginjil, ya kan? Gua bukan pendeta, gua bukan evangelis. Buat gua, walaupun gua bukan pengerja, tapi gua adalah brand ambassador Kristus. Gue memikul tanggung jawab mencerminkan nilai-nilai kekristenan kira-kira. Nah, kita minimal kayak gitu deh, bisa nggak berusaha ke situ? Artinya kita mungkin tidak bisa ngotbahin orang, tapi at the very least bisa nggak kita jangan jadi batu sandungan? Bisa nggak kita constantly nunjukin sesuatu yang positif secara values gitu? Gue nggak pernah, ya ada kalanya, cuman jarang banget sampai harus bagi-bagi ayat gitu di Instagram misalnya. Tapi kan gue pengen nunjukin ke misalnya nih contoh penginjilan gaya gue gitu. Gue pengen nunjukin kayak orang-orang tuh banyak memandang pernikahan sebagai berakhirnya kebahagiaan gitu. Kayaknya kalau lu udah married tuh lu miserable gitu. Hidup lu udah terbelenggu gitu. Kayak lu udah nggak punya kebebasan, lu udah nggak punya kebahagiaan. Hidup lu, keceriaan lo berakhir. Nah, itu kan salah satu yang gue coba untuk patahkan gitu. Bisa kok lo punya rumah tangga dan lo tetap be happy with your life gitu. Yes. Bahagia dengan pasangan lo, bahagia dengan anak-anak lo, bisa. Caranya gimana ya? Caranya pilih pasangan yang bener gitu. Jangan pilih berdasarkan tajir, jangan pilih berdasarkan cakep mentar juga bosen gitu. Cari yang benar-benar menurut lo cocok gitu. Gue bahagia sama dia ngerti gue bisa ngerti dia. Kita punya selera yang sama, kalau kita punya hobi yang sama misalnya ya. Jadi menurut gue keywordnya cocok gitu. Cocok tuh penting banget. Mau cakepnya kayak apapun, kalau nggak cocok mah bosen juga, capek gitu, pegel. Jadi itu contohnya. Misalnya kalau misalnya ada orang yang bilang seneng deh lihat Kak Ernest sama kamera gitu, harmonis misalnya, ada yang komen seperti itu. Buat gue itu artinya gue sudah at least menyampaikan sesuatu yang positif gitu, bahwa bahtera rumah tangga ini bisa jadi sesuatu yang menyenangkan tanpa harus dicitrakan bahwa kan kesannya wah suami kalau udah nikah wah udah lalu nggak bisa lagi tuh melakukan hal-hal yang lo suka apa kayak gitu kan, bercanda-bercanda. Tapi gue nunjukin bahwa enggak, kalau lo bisa menikah dan lo tetap berbahagia, lo tambah bahagia malah kalau buat gue gitu. Jadi itu sedikit contoh bahwa kita tidak harus menjadi pengkhotbah dan tidak harus berkhotbah setiap waktu buat memuliakan Tuhan. Menurut gue sih gitu. Okay. Gue nggak ngerokok, gue nggak minum, gue nggak pernah centil, gue nggak doyan clubbing, gue memperlakukan orang lain dengan kasih. Menurut gue itu udah menunjukkan kekristenan yang baik. Menurut gue, at least gitu. Nah. Oke. Paling enggak kita kayak gitu deh minimal gitu, bayangan gue sih. Oke. Thank you Ko Ernest. Sama-sama. Kalau Koko boleh nggak nih Ko ceritain sedikit pengalaman pribadi Koko nih mengenai waktu awal-awal Koko memulai karir nih di dunia content creator itu ya, apalagi
pasti sering ya banyak orang tua itu yang kayak gini, ngapain sih kamu kerjain itu, atau enggak jangankan orang tua, misalnya orang-orang sekitar kita yang terdekat sama kita sering sekali menganggap, ngapain sih bikin-bikin kayak gitu, nggak ada duitnya, lu ngapain sih, udah lu sekolah yang bener aja, atau misalnya udahlah lu jadi dokter lah, ngapain coba kerjaan yang lucu-lucu gitu. Nah itu kan sesuatu yang berbanding terbalik ya dengan apa yang kita pegang ya, kita percaya dengan apa yang kita kerjakan, tapi di satu sisi orang tua kita atau orang-orang terdekat kita bahkan sekalipun bakal kayak, lu ngapain sih, udah gede bukannya cari duit, lu ngapain sih gitu. Kira-kira kita gimana sih? Memang ini salah satu hal yang paling paling sulit gitu. Sulit karena orang-orang tuh beda keluarga, beda gitu relasi anak dan orang tuanya. Pertama-tama teman-teman pahami dulu bahwa mau seberapa galak atau seberapa kolot atau seberapa berbeda pandangannya, orang tua tuh pasti maksudnya baik. Karena dia nggak mau lu melarat gitu kan intinya. Dia nggak mau lu melarat gitu. Karena mereka nggak ngerti dunia ini gitu. Beda generasi memang. Apa konten kreator tuh apa, YouTuber itu apa. Jadi yang harus dilakukan apa? Menurut gua, salah satu masa persimpangan yang berat itu kan ketika kita harus milih jalur kuliah nih misalnya. Kita harus masuk kuliah. Aku maunya kuliah film Pak atau kuliah desain grafis. Mau ngapain kamu gitu? Mau belajar apa? Kamu mau cari duit gimana misalnya gitu kan. Nah, ada beberapa cara yang mungkin bisa dilakukan. Pertama misalnya tergantung dari tipe orang tua kita seperti apa. Kalau tipe orang tua kita termasuk yang masih bisa lumayan diajak diskusi, teman-teman bisa kasih, mereka tuh kan nggak tahu ya, maksudnya nggak ngeh gitu industri kreatif itu seperti apa. Dikasih tahu, artinya, tapi, nah inilah, jangan aneh kalau orang tua mengaku salah atau mengaku kalah itu pasti kan gengsi ya. Kayak wibawa orang tua mau dikemanain gitu. Jadi cara ngasih taunya juga harus menjaga ego mereka. Itu penting teman-teman. Jangan sampai lo bikin mereka tampak bodoh di depan lo gitu, walaupun lo bener mereka salah, nanti jadinya mereka kesel gitu loh. Jadi dijaga wibawa orang tuanya, dikasih tahu baik-baik, ditunjukin. Misalnya, lo mau terjun ke sebuah bidang, misalnya apa? E-sport gitu. Kamu mau main game, emang main game bisa hidup? Kasih tahu, kasih berita, kasih video, kasih pemahaman bahwa pas sekarang e-sport itu udah ada kejuaraan dunianya. Itu profesi yang dijalankan banyak orang. Papa nggak tahu nih. Aku kasih tahu artikelnya. Nih lihat video ini kejuaraan dunia Pak tahun lalu. Ini hadiahnya $1 juta misalnya gitu. Orang tua tuh nggak tahu gitu. Mereka nggak emang ada gitu. Maksudnya ya sebagian orang tua kita pasti cukup muda dan cukup modern, tapi banyak juga yang nggak tahu. Jadi pahami bahwa ini ada jurang nih teman-teman, gap yang jauh antara kita sama mereka, dan kita harus nyebrang ke mereka. Gak bisa lo berharap mereka yang datang ke kita gitu. Jurang yang lebar ini harus kita yang menjembatani. Gak bisa ketemu di tengah, susah kalau sama orang tua. Udah jadi pola pikirnya. Ini jurang nih lebar, tapi kita nggak bisa ngajak ketemu di tengah, tuh susah, harus kita yang datang ke mereka gitu, menjembatani ini. Gimana cara lo mengkomunikasikan, ngasih informasi dan pengertian bahwa dunia yang pengen lo terjunin ini sekarang jadi sesuatu yang sangat wajar untuk dijadikan profesi. Bisa sangat sukses bahkan secara finansial misalnya. Nah, itu kalau orang tuanya masih bisa diajak ngobrol ya. Kalau misalnya nggak bisa banget, fase kedua menurut gue adalah ya udah, misalnya kuliah, papa nggak mau tahu pokoknya kamu kuliah ekonomi, atau papa nggak mau tahu kamu kuliah hukum atau arsitek atau apapun, ya udah jalanin sebagai bentuk bakti kita ke orang tua, kita jalanin. Nah sambil kuliah itu bisa nggak? Harusnya sih bisa ya, kecuali kuliah-kuliah tertentu kayak kedokteran yang sibuknya gila-gilaan gitu. Tapi most faculties, most jurusan kita punya banyak waktu luang lah. Gue juga pernah jadi mahasiswa, gue tahu. Bisa nggak kita manfaatin waktu luang itu untuk memulai nih apa yang kita mau lakukan, sehingga pelan-pelan kita bisa kasih bukti. Jadi bukan cuman, jadi ketika lo bilang lo mau jadi full time content creator, orang tua lo nggak yang lo mau makan apa gitu misalnya, tapi lo bisa kasih lihat nih Pak, aku udah bisa punya channel YouTube, lumayan nih, setiap videoku udah ribuan yang nonton gitu. Nanti lama-lama kalau aku gedein lagi aku bisa dapat AdSense gitu. Nggak gampang loh Pak punya ribuan views misalnya,
contoh hal-hal seperti itu. Jadi tunjukin bukti. Ini kejadian persis sama Demian. Kalau tahu pesulap Demian itu sama banget. Dia pernah cerita sama gue di salah satu acara talk show, kita pernah satu acara bareng. Dia cerita kayak gini kurang lebih. Dia mau jadi pesulap banget lah pokoknya, tapi orang tuanya, kamu mau jadi pesulap mau ngapain, sana kuliah ekonomi gitu. Ya udah, dia kuliah ekonomi. Tapi selama dia kuliah ekonomi, dia tekunin banget si sulap itu sampai-sampai dia belum lulus aja dia udah dapat banyak duit dari manggung sulap gitu. Nah, orang tuanya kan jadi ngelihat, oh iya ya, ternyata anak gua nih serius ya. Iya. Ternyata dia nggak main-main, karena kan di mata orang tua anak-anak itu pasti, alah anak kecil tahu apa sih lu, gua lebih ngerti gitu. Gue lebih paham gitu. Udah lu nurut aja lah, pengalaman hidup papa udah banyak, lu nggak usah so tahu gitu. Tapi dunia kan berubah. Apa yang kita pahami dulu zaman mereka sama sekarang kan berubah gitu. Jadi kalau kita bisa nunjukin bukti, semoga itu bisa jadi salah satu hal buat membujuk mereka. Kalau misalnya sampai nggak boleh juga sama sekali, nah itu gue bingung sih. Either mau ganti orang tua juga nggak bisa. Tapi Pengen ganti papa mama ya. Didoain aja, nggak tahu juga tuh gimana caranya. Tapi nggak tahu ya. Ya gue berdoa semoga teman-teman bisa menemukan cara buat berkomunikasi dengan orang tua. Seringkali ini teman-teman pahami dulu, isunya tuh ada dua gitu. Ada yang mereka tidak paham, ada yang mereka tidak mau paham. Tidak mau paham itu artinya emang secara hatinya keras gitu. Mereka terlalu enggan untuk ngikutin mau lu. Pokoknya gue sebagai orang tua ya maunya gue yang harus diikutin, terlepas dari mereka paham atau enggak. Bisa jadi mereka paham bahwa apa yang lu tekunin itu potensial sebenarnya. Cuman kok gue kayaknya gengsi ya kalau gue nurutin lu gitu. Ada juga yang kayak gitu. Nah itu harus dengan kelemah lembutan, harus dicairkan hatinya, dibaik-baikin. Tiba-tiba dibeliin mobil gitu. Nih Pak, ini dari AdSense. AdSense. Ya gue gak tau. Tapi itu yang bisa gue kasih saran lah. Semoga berguna. Berarti penting banget ya kita komunikasi sama orang tua kita. Jangan sampai ada salah paham dan... Betul, karena tidak selalu karena bukan selalu karena mereka nggak ngerti. Seringkali mereka ngerti, tapi mereka ego juga untuk ngalah sama lu gitu. Jadi itu gimana tuh caranya kalau mereka ego, ya kita caranya harus baik-baik, di approach baik-baik gitu. Iya, jangan sampai gara-gara kerjaan ini hubungan anak orang tua jadi terpecah ya. Jadi nggak harmonis di rumah gara-gara karir ya. Iya. Oke. Kok di sini ada yang nanya, permisi tanya sebagai pemuda atau remaja gereja, kira-kira kalau mau membuat konten bersama kita, bisa membuat konten seperti apa yang kita suka? Misalnya di Instagramnya Komisi Pemuda dan Remaja, kira-kira konten seperti apa yang bisa kita segukan ya terhadap follower-follower Instagram kita gitu loh. Konten-konten seperti apa sih? Komisi Pemuda atau Remaja, tujuannya kan tentu pelayanan. Itu pelayanan. Nah sekarang kan kalau kita cuman bagiin ayat doang terus pasti bosan. Siapa yang mau nyimak isinya ayat doang, isinya khotbah doang misalnya. Ya itu tuntutan untuk menjadi kreatif tuh kan di situ. Misalnya komedi itu adalah salah satu cara untuk membungkus sesuatu sehingga yang hal-hal yang sangat serius bisa jadi lebih nggak serius. Kita mau menyampaikan pesan dari satu ayat misalnya. Kan kalau di Alkitab kan ada perumpamaan tuh. Kita bisa bikin perumpamaan sendiri, tapi versi kekinian, versi yang menyenangkan, yang seru, yang lucu gitu, sehingga message-nya intinya sama. Message-nya tentang hal itu juga, tapi dikemas dengan cara yang menarik. Apakah itu melalui komik, apakah itu melalui kayak sketsa-sketsaan direkam pakai HP gitu atau apa gitu. Jadi kreativitas untuk membuat konten yang menghibur menurut gua. Karena kalau kita mau pelayanan tapi kita cuman ngasih ayat, ngasih khotbah atau apa gitu doang tanpa ada hiburannya, apalagi buat anak muda ya pasti susah lah, pasti akan tidak dilirik gitu. Tapi kalau kita bisa membuat ini menjadi sesuatu yang menghibur, harusnya sih lebih menarik untuk disimak gitu. Iya, setuju sih, menarik sih maksudnya. Ya memang kalau kita nggak punya sesuatu poin yang bisa membuat menarik orang, ya pasti memang nggak susah nih untuk membangun hal itu gitu kan ya. Jadi ya saya setuju bahwa ya nggak harus selamanya misalnya di dalam
apa ya, misalnya Instagram, misalnya punya gereja atau apa, itu juga kita mengemasnya itu sesuatu yang memang bernilai kekristenan tapi dikemas bagaimana biar dapat diterima, dapat menarik seperti itu ya. Betul. Nah, baik, baik, baik. Nah, ini tadi kayaknya sempat ada yang ini sih, ada yang raise hand. Apakah, oh, nggak jadi ya, nggak jadi. Oke, 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 baik. Ini mungkin saya akan baca pertanyaan terakhir karena ini kita tinggal 15 menit lagi nih, ya. Ya. 15 menit lagi gitu kan ya. Nanti setelah ini nanti Ko Ernest mau persiapan lagi gitu kan ya, mau siap-siap lagi gitu. Ini pertanyaan ini ya, ini yang paling terakhir nanya tentang ini. Gimana nih kalau konten kreator itu udah buntu, mentok, ya kan? Tapi nggak jenuh gitu loh, mentok aja nih, ya kan? Iya. Cuma ide buat konten itu nggak keluar. Nah, ini gimana nih untuk mengatasi hal ini gitu? Iya. Mentok ini bisa dua macam, bisa dua penyebab biasanya. Kita memang kehabisan ide, memang kehabisan inspirasi, atau kita lagi dalam kondisi mental yang stres, yang tertekan. Kalau kita mau bicara hal-hal kreatif, kalau dalam kondisi tertekan tuh susah banget gitu. Dalam kasus yang kedua, dalam kasus yang mungkin kitanya terlalu stres, kayak terlalu dikejar-kejar, terlalu dibebani, nggak bisa juga. Kita harus rekreasi dulu, rekreasi otak gitu. Minimal kalau nggak bisa rekreasi keluar karena PSBB, rekreasi otak. Apakah kita break dulu, sementara main game dulu, atau ngapain dulu, apapun yang membuat kita lebih rileks. Karena untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan kreatif itu harus rileks, nggak mungkin bisa dikerjakan dalam kondisi stres, susah banget gitu. Itu yang kedua, yang soal beban mental. Nah, kalau yang pertama yang soal kehabisan inspirasi, bukannya bermaksud untuk mencari bahan untuk ditiru, tapi kita harus memang mengkonsumsi lebih banyak media, mengkonsumsi lebih banyak bacaan, tontonan, baik itu YouTube, baik itu komik, apapun itu, buat bahan referensi untuk membuka wawasan. Karena kadang-kadang wawasan, ketika kita mendapatkan wawasan baru, perspektif baru, kita jadi dapat inspirasi. Oh iya ya, ternyata bisa juga tuh diaplikasiin di apa yang gue kerjakan misalnya gitu. Dan kalau khususnya ngomongin soal YouTube, teman-teman, gue nggak tahu teman-teman sadar ini apa enggak, YouTube itu selain tempat hiburan juga adalah gudang ilmu yang luar biasa. Yes. Gue itu jadi sutradara, gue bukan sekolah film. Kuliah gue HI, hubungan internasional. Kenapa belajar film dari mana? Pertama dari buku, kedua dari YouTube. YouTube itu bisa mengajarkan banyak hal. Dan kalau kita mendapatkan cara baru, teknik baru, ilmu baru, itu bisa jadi kita break the deadlock untuk melakukan hal-hal yang baru. Karena kita udah buntu, udah nggak tahu lagi mau ngapain. Ketika lo lihat video tutorial, lo, oh ternyata bisa kayak gitu cara melakukannya ya, gue mau coba misalnya. Jadi kebuntuan itu bisa pecah dengan cara kita mendapatkan inspirasi, baik itu referensi soal wawasan baru, hal baru yang kita nggak tahu, ataupun juga teknik baru yang selama ini belum pernah kita pelajarin. Gitu sih menurut gue. Menarik ya, berarti perlu banyak-banyak belajar juga sih. Jadi seorang content creator itu nggak hanya sekedar memproduce aja, tapi ya kita juga harus mengisi diri kita, mengupgrade diri kita untuk biar apa ya, memperkaya gitu ya. Iya, makanya kuotanya jangan habis buat TikTok mulu. Gitu. Tuh denger Stan ya, jangan main TikTok mulu ya Stan ya. Bukannya gue bilang TikTok itu nggak boleh, cuman kalau terus-terusan sayang kuota lo, mending buat belajar YouTube gitu. Sekali-sekali nggak apa-apa lah. Mending pakai belajar. Wah, dengar ya Stan ya, jangan main TikTok mulu ya. Waduh, jangan bongkar-bongkar dong. Gue hobinya dance. Nggak apa-apa, man. I don't judge. Walaupun gue nggak kebayang lihat lu ngedance, but I won't judge, man. Oke. Whatever makes you happy, bro. Oke. Yang penting berkonten. Oke, kok. Jadi ini deh, ini kan kita udah mau berakhir nih ya, udah mau berakhir 10 menitan lagi nih. Kira-kira apa nih yang menjadi pernyataan pamungkas gitu kan ya dari Ko Ernest buat us semua gitu. Mungkin sekalian juga ngajak kita juga gitu mungkin untuk lebih jadi kreatif gini, lagi. Teman-teman, generasi kita nih generasinya beda. Generasi kalian ini generasi nggak sabaran, dan bukan salah kalian, bukan salah lo. Memang terbentuknya seperti itu. Maksudnya generasi nggak sabaran tuh gimana? Gua ya, bayangin ya,
Bayangin kehidupan gue di tahun 90-an ketika gue tumbuh besar remaja. Gue kelahiran tahun 82. Jadi gue lulus SMP tahun 96, gue masuk kuliah tahun 99. Di masa itu, ketika lo pengen menonton sesuatu, ada sesuatu konten ya, dulu istilahnya belum konten ya, dulu acara TV gitu. Dan lo suka, lo nonton satu, lo suka, lo mau nonton lagi, lo nunggu seminggu. Lo tahu nggak itu sebelnya? Lo nonton Doraemon nih, zaman gue Senseiya, Doraemon, Satria Baja Hitam gitu, lagi seru-serunya, show-nya cuman setengah jam, abis, nunggu seminggu kita. Bayangin, lo denger satu lagu, lo suka banget sama lagu itu, ya lo nunggu jam request, lo bisa minta ke penyiarnya, abis itu kalau udah diputerin lo mau nunggu lagi, ya udah nunggu berapa jam sampai lagu itu muncul lagi. Bayangin coba. Jadi generasi gue ini lebih sabar. Karena apa-apa tuh kita terbiasa untuk menunggu. Generasi lu pada ini nggak bisa kayak gitu. Apa-apa itu on demand. Pengen lagu apa tinggal pencet. Pengen nonton apa tinggal pencet. Tentunya itu memudahkan hidup. Tapi secara mindset itu memang mengikis kesabaran. Istilahnya tuh resilience. Ya, resilience kalian ini tidak terlatih seperti generasi kami dulu. Itu for a fact karena perkembangan digital. Memang kayak gitu dan bukan salah kalian juga. Tapi kalian perlu sadar ini bahwa mentalitas nggak sabaran ini yang harus diperangi. Ketika kita nge-build sesuatu, kita harus sabar. Kita harus berproses gitu loh. Memang kalau apa-apa tuh cepet. Lo mau ngapa-ngapain, mau cari apa cepet. Tinggal klik, tap. Mau bikin playlist yang isinya lagu-lagu yang lo suka doang, bisa gitu. Tinggal bikin. Playlist video yang lo suka doang bisa tinggal bikin. Tapi itu untuk konsumsi konten kita. Tapi untuk kita nge-build sesuatu, karir, profesi, kantoran, content creator atau apapun, ingat bahwa berproses itu penting. Proses itu bukan sesuatu yang bisa lo bypass gitu. Orang-orang sukses yang lo lihat sekarang, lo lihat suksesnya doang. Lo nggak tahu mereka berdarah-darahnya kayak apa di belakang. Perjalanan mereka seperti apa, lo nggak tahu gitu. Jadi proses itu penting. Ingat bahwa kita nggak akan bisa nih melakukan sesuatu terus langsung dapat hasil tuh nggak bisa. Kalau lo langsung ngetik di YouTube videonya langsung keluar bisa. Tapi kalau lo pengen jadi kreator, lo bikin akun terus langsung berharap followersnya banyak, it doesn't work that way, man. I'm sorry but it doesn't work that way. Lo harus pelan-pelan, lo harus sabar, lo harus memenangkan hati orang untuk mau ngefollow lo, mau meluangkan kuota dan waktu mereka buat menikmati karya lo. Itu butuh kesabaran. Jadi itu doang yang mau gue titipkan yang belum kebahas mungkin ke belakang tadi. Sabar, berproses. Dan teman-teman punya banyak banget waktu karena masih pada muda ya, punya banyak waktu buat explore. Hal pertama yang lo lakukan belum tentu hal yang benar. Bisa jadi sekarang lo yakin banget sama gue mau jadi content creator, ngebahas otomotif, gue suka banget bongkar-bongkar motor misalnya. Tapi lo jalanin bertahun-tahun kok gue ngerasa stuck, ya mungkin bisa jadi lo melakukan hal yang salah, it's normal, dan lo punya waktunya untuk melakukan kesalahan itu, karena kalian masih pada muda-muda banget gitu. Jadi go and explore a lot of things, but be patient, jangan berharap bahwa segala sesuatu itu bisa datang dengan instan. Itu butuh proses, berkembang, belajar itu butuh proses. Itu aja sih. Wow, luar biasa. Thank you. Sama-sama. Thank you banget ya udah meluangkan waktunya untuk boleh berbagi bersama rekan-rekan semua di sore hari ini. Iya, sama-sama. Thank you ya. Dan thank you. Kita juga mau mengucapkan kita juga mau ngucapin sorry dulu nih buat teman-teman semua yang mungkin tadi sudah ninggalin pertanyaan tapi belum sempat nggak sempat untuk kita bahas. Sorry karena keterbatasan waktu. Tapi ya semoga apa yang sudah dibagikan, apa yang sudah diberikan ini boleh bermanfaat, boleh makin membuat semakin makin bersemangat lagi untuk menghasilkan hasil-hasil yang baik gitu ya, dan juga boleh memotivasi setiap kita. Thank you so much untuk waktunya. Thank you so much juga buat teman-teman semua yang sudah hadir maupun juga yang ada di Facebook ya, yang sudah bergabung juga via Facebook. Thank you, dan kita akan mengakhiri ya, dan jangan lupa ntar malam juga masih ada lagi ya, ada acara dengan tema yang berbeda, dan juga ada Ko Ernest juga tentunya ya. Nanti mungkin teman-teman yang belum mendaftar bisa nanti ngikut di dalam Facebook ya, di live
live Facebook ya nanti juga akan disiarkan seperti itu. Nah, ini nanti malam giliran gue ngomong ke orang tuanya nih, ya, Iya. ngeracunin mereka supaya nurutin apa maunya lu ya nanti ya. Iya, benar ya. Jadi ya gitu. Jadi sekarang ya yang ini tolong infoin ke orang tuanya ya untuk biar ikut nih ntar malam nih ya. Biar dihajar, bukan dihajar sih ya. Diberikan kiat-kiat lah ya Bapak Ernest ya. Oke, sekali lagi thank you dan kita mau mengakhirinya dan minta dengan kasih Loso Esra untuk boleh menutup kita di dalam doa. Oke, mari kita bersama-sama berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur untuk kesempatan pada sore hari ini. Kami percaya kami adalah brand ambasador Kristus yang telah ditebus melalui karya daripada Kristus di atas kayu salib bagi kami semua. Dan Engkau yang adalah terang dunia telah memanggil kami untuk boleh menjadi terang bagi dunia ini. Kiranya Tuhan segala hal yang Engkau telah berikan di dalam kehidupan kami, kasih karunia dan anugerah itu, kami boleh manfaatkan untuk menjadi sarana di mana kami memperkenalkan Tuhan yang telah terlebih dahulu membuat karya yang begitu indah bagi setiap kami. Tuhan terima kasih juga untuk Ko Ernest yang di dalam hidupnya Engkau telah berkarya begitu luar biasa. Kiranya Engkau terus boleh mengerjakan kebaikan di dalam kehidupannya, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dan sebagai pribadi yang boleh menjadi representasi Kristus. Biarlah melalui kesaksian, melalui pengalaman yang juga boleh menginspirasi kami, sehingga di dalam segala pekerjaan kami, di dalam segala pelayanan kami, bahkan di dalam setiap pergumulan kami untuk menjadi konten kreator, kami boleh menjadi pribadi yang mencerminkan Kristus, sehingga segala hal yang kami produksi bukan serta-merta hanya hobi yang kami habiskan di dalam kehidupan ini, tetapi menjadi satu sarana di mana Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami, kira terus boleh membakar api di dalam kehidupan kami ini, sehingga kami terus mengerjakan semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk setiap semua yang sudah bergabung, kiranya Tuhan memberkati segala pekerjaan dan pelayanannya, dan di dalam keluarganya, dan bahkan aktivitas kami selanjutnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Thank you Loso Esra, thank you semuanya, thank you Ko Ernest. Thank you.